Haleluya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, program Yesus Kuatku datang untuk memberikan renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, kami naikkan syukur kepadamu Bapa yang baik. Pada hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam program Yesus Kuatku ini Tuhan, biarlah Tuhan buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, program Yesus Kuatku pagi hari ini mengambil tema Start to Finish, diambil dari satu kitab surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita buka bersama di Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pertama ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita atau melalui kehidupan kita. Banyak orang menerjemahkannya seperti itu. Dimulai pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan. Dimulai dari karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib untuk kita orang-orang yang berdosa. Dan pada saat kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita percaya kepada Yesus, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, mulai dari situlah pekerjaan Tuhan di dalam kita akan dimulai. Bermulai dari percaya kita kepada Tuhan. Dan akan diselesaikan oleh Tuhan, akan berakhir, saya katakan, pada saat kita akan bersama-sama bersama dengan Yesus. Kita akan sama-sama dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan saya akan bagikan bagi kita semua bahwa bukan hanya Tuhan yang melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak dituntut untuk melakukan pekerjaan baik untuk kita dapat diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Keselamatan itu adalah kasih karunia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita bukan hanya tindakan dari Allah sendiri. Maksudnya di sini adalah harus ada bagian dari kita yang mau membuka diri kita, yang mau bekerja sama, atau harus ada tindakan dari kita yang mau tersedia bagi Tuhan untuk Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama supaya kita bukan hanya dapat menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang, karena itu adalah tujuan dari setiap kehidupan kita percaya kepada Tuhan supaya kita menghasilkan buah. Karena itu kita harus tinggal di dalam Dia dan kita harus dikatakan di situ tinggal pada pokok anggur yang adalah Tuhan Yesus sendiri itu. Sekali lagi, kita harus menjadi orang-orang yang aktif, menjadi orang-orang yang tersedia bagi pekerjaan yang baik yang Allah sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Itu ada di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dan kita bukan hanya hidup dari hidup kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Galatia pasal kedua ayat yang ke-20. Ada Yesus yang hidup di dalam kita. Untuk apa? Untuk kita bisa dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan untuk kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, seperti saya katakan tadi, harus ada tindakan balik dari kita. Dan beberapa nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi akan kita pelajari hari ini. Yang pertama,
bagaimana supaya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa selesai. Yang pertama di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27, di situ Rasul Paulus katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua untuk kita hidup berpadan dengan Injil Kristus. Berpadan dengan kebenaran firman Tuhan. Berpadan artinya sesuai. Berpadan artinya melakukan. Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sudah seharusnya kita buka diri kita buka hati kita menjadi orang-orang yang tersedia untuk kita ikuti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus untuk kita lakukan? Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua, di situ Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, mempunyai satu tujuan, mempunyai satu visi yang sama, yaitu kita mau bersama-sama ada di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Dan ini satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus punya satu tujuan yang sama sebagai tubuh Kristus. Kita harus sehati, sepikir. Untuk apa? Untuk kita mencapai tujuan yang sama di dalam kehidupan, kepercayaan, iman percaya kita kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita tidak sehati sepikir dengan dunia ini, kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu yang ketiga, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, di situ Rasul Paulus mengatakan pada kita semua, untuk kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita harus mempunyai sikap yang rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh mencari kepentingan kehidupan kita sendiri. Sebagai orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan, kita juga harus sama seperti Yesus hidup. Yesus yang rela meninggalkan kealahannya, meninggalkan sorga yang mulia itu untuk kita orang-orang yang berdosa. Di dalam Lukas 5 ayat yang ke-32 di situ dikatakan Yesus datang supaya semua orang yang berdosa itu bertobat. Jadi Yesus tidak mementingkan kepentingan dia sendiri, tetapi dia mementingkan kepentingan orang lain. Dan hal yang lain yaitu ayat yang selanjutnya di situ dikatakan memperhatikan kepentingan orang lain supaya apa? Sampai kita mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Nah, pekerjaan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, hanya Tuhan sendiri yang dapat menyempurnakan pekerjaannya. Tapi harus ada effort dari kita untuk kita mau tersedia dan kita mau melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan akan menyempurnakan pekerjaan itu sampai dengan selesai pada saat tubuh kita disempurnakan oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita semua untuk kita selalu berbuat baik kepada banyak orang di sekeliling kita, terutama pada orang-orang yang seiman dengan kita, dan supaya perbuatan itu dapat diselesaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita karena iman percaya kita sampai kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan kami.
Kalau kami percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami mengaku dengan mulut kami bahwa Engkaulah Yesus Kristus, satu-satunya Allah kami, Juru Selamat kami. Dan pekerjaan Tuhan itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami untuk menyempurnakan hidup kami. Kami boleh bersama-sama hidup di dalam sorga yang mulia Tuhan, bersama dengan Engkau. Kami ingin Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Engkau akan terus melakukan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan inilah kami anak-anak Tuhan. Inilah kami yang tersedia untuk Tuhan kerjakan terus pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus mematraikan firman Tuhan yang sudah kami renungkan hari ini. Dan biarlah kami dapat melakukan hal-hal tersebut di dalam kehidupan kami. Untuk supaya kami semakin hari menjadi satu pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.